Pak Dedi, kemana Pak Dedi? Bukan jalan sendiri. Ya. Harus ada. Saya menyampaikan terima kasih ya. Berkat bantuan Bapak dan Ibu semua, saudara-saudaraku, membayar pajak kendaraan bermotor, pendapatan terus meningkat, pembangunan jalan terus kita lakukan. Dan saya sampaikan perpanjangan kendaraan bermotor atau pembayaran pajak tahunan kendaraan bermotor tidak perlu membawa KTP pemilik pertama kendaraan Anda. Cukup bawa STNK saja. Luar biasa ini Pak Dedi, mengeluarkan surat edaran tentang pembayaran pajak kendaraan bermotor tahunan tanpa KTP pemilik pertama. Emang bener Pak Dedi, kita pernah ngalamin ya, kita beli motor second yang pemilik pertamanya di mana udah susah. Akhirnya apa? Nah, kita mau bayar pajak susah. Harusnya kita taat pajak, jadinya kita nggak bayar pajak nih. Ujung-ujungnya apa? Males dibayar udah harus keluar duit sekian ya, karena untuk KTP itu gitu. Akhirnya kita nggak dibayarin pajak tuh motor sampai kerusaknya itu di gudang ya, sampai kita kiloin itu motor. Nah, seperti itu. Nah, jadi bagi teman-teman di saat menemukan ya, mulai tanggal berapa Bang? 6 April ya, 6 April 2026. Nah, setelah itu kalian menemukan kejadian misalkan ada petugas atau pegawai Samsat yang masih pakai pola lama, silakan rekam dan nanti ya ada sanksi. Saya yakin ada sanksi dari Pak Dedi. Liatin, entah itu dimutasi, dinonaktifkan, itu kepala Samsatnya saya yakin. Karena ini tidak main-main, berbicara pembangunan Jawa Barat untuk Jabar istimewa ya, luar biasa. Atur Pak Dedi. Nah, DPRD Jabar kritik tajam kebijakan pajak kendaraan tanpa KTP ala Deddy Mulyadi. Ya, seperti itulah. Memang seperti biasa seperti itu. Jadi setiap Deddy Mulyadi mengeluarkan kebijakan yang bikin masyarakat seneng, itu pasti ada yang kontra. Masalahnya yang kontranya biasanya bukan masyarakat, justru para pejabat nih. Anggota DPRD. Ya, gini loh Pak, gini loh ya. Saya sebagai masyarakat mencoba ingin menjelaskan. Bener, KDM itu inginnya pembayaran pajak itu memang seperti itu, sesuai undang-undang yang berlaku. Siapapun yang bayar pajak itu nggak boleh nggak bawa KTP pemilik pertama. Harus bawa KTP pemilik pertama. Itu yang benar. Tapi kenapa KDM hari ini bikin kebijakan nggak bawa KTP pemilik pertama pun bisa diproses? Kenapa? Karena di lapangan terjadi kacau. Pak, kalau bener mah masyarakat tuh emang nggak boleh harus bawa KTP pemilik pertama, oke, ayo dilanjut. Tapi masalahnya orang yang punya duit lebih itu bisa ngurus pajak kendaraannya tanpa bawa KTP pemilik pertama. Itu permasalahan di lapangannya Pak. Astagfirullahaladzim, masa nggak sadar akan hal ini sih? Deddy Mulyadi juga sama ngomongnya gitu, statementnya inginnya berjalan sesuai undang-undang, tapi permasalahan di lapangan berbeda Pak. Ya, berbeda. Orang-orang tuh bisa bayar, bisa ngurus pajak tanpa bawa KTP pemilik pertama, yang penting punya duit. Itu permasalahan hari ini Pak. Astagfirullahalazim. Rafael Situmorang, anggota Komisi Hiji DPRD Jabar ti fraksi PDIP, kritik keras kebijakan KDM soal penghapusan syarat KTP pemilik dina pembayaran pajak kendaraan bermotor. Asa aya lieuran ya anggota dewan aja ngawakilan saha. Ayeuna aya kebijakan alus anu nguntungkeun masyarakat, nu teu ngaribetkeun masyarakat, ti Gubernur Jabar ti KDM kalah dikritik. Geus kabaca berarti salila ieu DPRD Jabar resepna teh kan ngatawa ngadukung teh kanu kabijakan-kabijakan nu ngarudetkeun masyarakat. Ayeuna ketika KDM nyeun kebijakan anu ngeunaheun yang masyarakat kalah dikritik. Ngawakilan saha sia atuh Rafael Situmorang. Jadi anggota dewan teh lain ngawakilan rakyat maneh mah. Asa aya lieuran urang mah aneh Jeung eta anggota dewannya anu ti heula partai-partai na ngadukung KDM ngajar dog we. Eueuh sugan nu mantuan tawa ngadukung kanu kebijakan KDM di sada. Ti Gerindra, ti Golkar, ti PSI, ti mana loba partai-partai nu ngadukung KDM. Caricing ngajar dog ngaron wae gawe ai sia tuh anggota dewan. Ya ti aing ti masyarakat ti rakyat nu marili sia.
Asaya lieuran. Saya sampaikan bela sungkawa atas kehilangan pekerjaan teman-teman. Assalamualaikum, izin menanggapi untuk anggota DPRD Provinsi Jawa Barat yang ada di VT ini, yang memberikan statement, menurut saya statementnya terlalu memprovokatif masyarakat Jawa Barat, yang kesannya menyalahkan kebijakan yang dilakukan oleh Bapak Aing, Gubernur Jawa Barat, Kang Deddy Mulyadi. Simpel sajalah di video ini. Yang pertama, apa yang sudah Bapak lakukan untuk masyarakat yang terdampak banjir? Solusi apa yang sudah Bapak berikan untuk masyarakat yang selama ini sering terdampak banjir dari tahun ke tahun? Lalu, untuk Bapak-Bapak anggota DPRD Provinsi Jawa Barat sebelum Bapak, selama ini sudah melakukan apa? Solusi apa yang sudah diberikan? Ya, ingat Pak, masyarakat yang terdampak banjir setiap tahun, itu bukan hanya dengan diberikan sembako, diberikan bantuan, itu sudah disebut solusi. Halo, pakai otak dong ya. Kalau saya masyarakat yang terdampak banjir, saya menginginkan bagaimana caranya tahun-tahun berikutnya tidak ada lagi banjir, atau banjirnya setidaknya mengecil saja dan tidak meluas. Pikirkan solusi itu, dan solusi itu sekarang sedang dijalankan oleh Kang Deddy Mulyadi. Kenapa Bapak banyak ngemeng? Kenapa Bapak melakukan statement yang menurut saya memprovokatif masyarakat Jawa Barat, yang seolah-olah menyalahkan Kang Deddy Mulyadi? Sedangkan Bapak sendiri sebagai anggota DPRD Provinsi Jawa Barat tidak bisa melakukan apa-apa, hanya ngemeng saja. Anak kecil juga bisa, Paman. Ingat, ya, berikan Bapak Aing, Kang Deddy Mulyadi kesempatan untuk merubah Jawa Barat ini. Ya, karena yang saya harapkan solusinya itu, bukan hanya sembako. Ya, sembako mah bukan solusi. Solusi yang terbaik itu bagaimana yang sekarang terdampak banjir, tahun berikutnya banjirnya mengecil, tidak meluas. Tahun berikutnya lagi tidak kebanjiran lagi, itu. Dan solusi itu harus dilakukan, dikerjakan dari hulu ke hilir. Apa biang keroknya? Diselidiki, diteliti, difikirkan. Apa biang kerok penyebab banjir ini? Karena mungkin yang Kang Deddy fikirkan sama dengan apa yang saya pikirkan menurut pengalaman saya. Apa yang difikirkannya? Sekarang begini, dulu tahun 90-an, apakah daerah tersebut banjir? Jikalau banjir, sebesar apa? Dan seluas apa banjirnya? Dicatat. Lalu, di daerah tersebut, banjirnya semakin meluas, bahkan semakin besar, dimulai dari tahun berapa? Oh, ternyata setelah tak masuk tahun 2000-an, karena dari tahun 90 sampai tahun 99, di daerah tersebut aman. Tapi setelah tahun 2000 ke sana sampai detik ini menjadi rawan banjir, bahkan longsor. Lalu dicek by data. Ternyata misalkan semenjak tahun 2000 sampai detik ini, dari hulu ke hilir banyak perubahan, banyak pembangunan, banyak mengalihfungsikan tempat-tempat yang harusnya tidak boleh dibangun. Misalkan rawa dibangun, sawah dibangun, kebun teh dirubah, hutan digunduli, dibangun tempat wisata. Berarti solusinya apa? Balikan lagi tempat tersebut ke fungsi yang sebenarnya. Itu baru balikan lagi posisi tersebut ke posisi tahun 90-an. Kan itu harusnya Cilepeng. Bukan solusinya sembako, beras, minyak, anjing temain. Ya, sama seperti apa yang saya rasakan pada saat saya tinggal di daerah Cibiru. Dulu saya tinggal di Cibiru, di Cinunuk, tidak pernah kebanjiran. Tahun berapa? Tahun 90-an. Karena masih ada sawah, banyaknya rawa. Sungai masih besar. Ya, walaupun sampah ada, tetapi sungainya besar. Rawanya ada, penampungan airnya ada. Berapa puluh hektar itu rawa. Lalu, di tahun 2000, sekitar 2001 atau 2002, rawa tersebut diuruk, dibangun perumahan. Saya tidak akan menyebutkan kompleknya apa. Dibangun perumahan. 2 tahun setelah perumahan jadi, atau 5 tahun setelah perumahan jadi, terdampak saya banjir rumah. Dan saya pindah ke Ujung Berung nih. Pindah ke Ujung Berung, asalnya di Cinunuk. Berarti, Mang Kinoy, harus bagaimana solusinya? Itu perumahan yang dulunya rawa, bongkar lagi, balikin lagi ke rawa. Itu pembangunannya, developernya Cilepeng, nggak pakai otak, mikirinnya duit. Ditambah apa? Pemerintah daerah dulu, camat, lurah memberikan izin. Gara-gara apa? Si camatnya enak, tinggalnya di daerah atas. Si lurahnya enak, tinggal di daerah atas, tidak kebanjiran. Ya, nah itu tadi.
Karena banyaknya masyarakat, para pejabat yang tinggal di zona nyaman, yang tidak dampak banjir, yang aman dari bencana banjir ataupun longsor, maka mereka seenaknya tidak memikirkan saudara-saudara kita yang tinggal di daerah bawah. Pak, ini kita bangun villa ya? Oke, bangun, saya izinkan. Yang harusnya 2 juta air pada saat hujan terserap air, sekarang 2 juta liter air itu masuk ke sungai semua. Sungainya tidak nampung, ngeluap ke jalan, ngeluap ke perumahan. Kan itu mungkin yang dirasakan. Coba Pak mikirlah. Mungkin penjelasan simpel saya ini penuh dengan emosi, Bapak bisa mengerti dan masyarakat juga bisa mengerti.